Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fibriani dari kelas 3B Prodi Ekonomi Syariah. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang studi kelayakan bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis itu adalah proses analisis dan evaluasi yang sistematis untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, studi ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa bisnis memiliki potensi keberhasilan dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu meminimalisir risiko kegagalan bisnis, membantu pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, dan menarik investor dengan memberikan gambaran yang jelas tentang prospek bisnis. Itulah tadi sedikit penyampaian atau sedikit gambaran tentang studi kelayakan bisnis. Nah, melalui presentasi ini saya akan membahas lebih dalam salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, dengan pemahaman yang baik tentang aspek ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar, serta merancang strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai kesuksesan bisnis. Semoga materi yang akan saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, izinkan saya memulai pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran, di mana pasar itu adalah tempat atau mekanisme di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Dalam pengertian lebih luas, pasar tidak hanya terbatas pada lokasi fisik seperti pasar tradisional atau supermarket, tetapi juga mencakup pasar virtual seperti e-commerce dan platform digital lainnya. Pasar berfungsi sebagai ruang ekonomi tempat terjadinya interaksi antar permintaan dan penawaran, pembentukan harga, serta distribusi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, sedangkan pemasaran itu adalah serangkaian aktivitas yang terintegrasi untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada konsumen. Pemasaran tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, pengembangan produk yang relevan, serta strategi untuk membangun hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan dan loyalitas. Dengan demikian, pasar dan pemasaran saling berkaitan, di mana pasar menjadi wadah kegiatan pemasaran, sedangkan pemasaran berperan dalam memaksimalkan potensi pasar untuk mencapai kesuksesan bisnis. Nah, adapun jenis struktur pasar, diantaranya yaitu ada pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Nah, produk yang dihasilkan produsen relatif sama, sehingga suatu produsen merupakan pelengkap sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Selanjutnya itu ada pasar persaingan monopolistik, di mana pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar yang terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Nah, produk yang dihasilkan itu berbeda corak, sehingga secara fisik mudah dibedakan antara produsen suatu perusahaan dengan perusahaan lain.
Selanjutnya ada pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli adalah sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual barang. Penjual barang yang dihasilkan adalah barang standar dan barang berbeda corak. Nah, yang keempat itu ada pasar monopoli, di mana struktur pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual barang saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Nah, adapun hal yang perlu dilakukan ketika memulai kegiatan pemasaran, yaitu meliputi analisis pasar, di mana analisis pasar itu adalah suatu proses penilaian yang meliputi segmentasi pasar, riset pemasaran, dan peramalan penjualan produk. Nah, dalam strategi pemasaran ini dapat dipergunakan rumus SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di mana kekuatan atau strength itu faktor internal yang memberikan keunggulan atau nilai tambah dibandingkan dengan pesaing. Contohnya seperti sumber daya unik, reputasi baik, atau kemampuan khusus. Nah, sedangkan kelemahan itu atau weakness yaitu faktor internal yang menjadi hambatan atau kekurangan dalam mencapai tujuan, misalnya seperti keterbatasan dana, kurangnya keahlian, atau manajemen yang tidak efektif. Nah, selanjutnya itu ada peluang atau opportunity, di mana faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti perkembangan teknologi, tren pasar baru, atau kebijakan yang menguntungkan. Nah, sedangkan threat atau ancaman itu faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau merugikan, misalnya seperti persaingan ketat, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, selanjutnya ada segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar itu adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok lebih kecil. Nah, berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami kelompok konsumen yang dengan kebutuhan, preferensi, atau perilaku yang serupa, sehingga perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Nah, ada berbagai cara untuk menyusun segmentasi pasar. Yang pertama itu berdasarkan geografis. Nah, segmentasi berdasarkan geografis adalah proses membagi pasar berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. Nah, faktor-faktor geografis itu meliputi daerah tempat tinggal, kondisi iklim, tingkat kepadatan populasi, dan area pemasaran. Nah, strategi ini efektif karena kebutuhan dan preferensi konsumen seringkali dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Nah, yang kedua itu berdasarkan demografis. Segmentasi pasar berdasarkan demografis itu adalah pembagian pasar berdasarkan karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, atau status pernikahan. Nah, segmentasi ini merupakan cara paling umum dalam pemasaran karena mudah diukur dan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku konsumen. Nah, yang ketiga itu berdasarkan psikografis. Nah, segmentasi pasar berdasarkan psikografis itu adalah proses mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, segmentasi ini fokus pada aspek psikologis konsumen yang memengaruhi keputusan pembelian seperti preferensi terhadap produk ramah lingkungan, keinginan akan kemewahan, atau gaya hidup aktif. Nah, dalam kegiatan pemasaran itu biasanya para pengusaha atau perusahaan dapat melakukan analisis pesaing, di mana analisis pesaing itu adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami kekuatan serta kelemahan pesaing di pasar untuk membantu perusahaan merancang strategi bisnis yang lebih efektif.
Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaing, menentukan peluang perusahaan, serta mengantisipasi ancaman dari kompetitor. Hal yang harus diperhatikan dalam analisis pesaing yaitu identifikasi siapa saja yang terlibat dalam bisnis tersebut. Nah, berdasarkan identitas ini dapat diketahui siapa pesaing utama kita dan analisis atribut yang dimiliki oleh pesaing utama. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menganalisis SWOT atas bisnis yang sedang kita lakukan dibandingkan dengan pesaing utama kita. Nah, para pengusaha harus memiliki strategi mencari dan mempertahankan pelanggan, di mana strategi atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau pengusaha untuk mencapai tujuan. Nah, kadangkala langkah yang harus dijalankan sulit, tetapi ada pula langkah yang relatif sangat mudah. Nah, ada beberapa strategi untuk dapat menarik pelanggan. Yang pertama itu pahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, tawarkan kualitas dan nilai tambah. Yang ketiga, gunakan strategi promosi yang menarik. Yang keempat, manfaatkan media sosial terutama. Dan yang kelima itu optimalkan pengalaman pelanggan. Nah, itulah tadi sedikit penyampaian tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat atau pemahaman yang berarti. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.